Dalam kasih, dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik dan saudara-saudara sekalian, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Adi Cahyono, hari ini dalam program Doa Keluarga hari Jumat pada tanggal 5 Agustus 2022. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema warga kerajaan Allah, yang didasarkan dari bacaan dari 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan yang baik ini. Kembali kami umat-Mu di GKI 5, dimanapun saat ini berada, bersama-sama menyatukan hati kami untuk datang kepada Tuhan, bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu. Secara khusus di bulan Agustus ini kami ingin menghayati keberadaan kami sebagai bangsa Indonesia. Kami rindu Tuhan menyayati, menyadari keberadaan kami. Bersabdalah Tuhan kepada kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai dengan ayat 5, demikian firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Saya membacakan sekali lagi ayat yang kelima, Bapak sekalian. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Maluku yang sempat merasakan menjadi Menteri Kesehatan. Bapak Ibu tahu, ingat? Ya, Dr. Sleimena. Yohanes Sleimena. Beliau adalah salah satu anak Tuhan yang luar biasa, berkontribusi nyata untuk bukan hanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, tetapi memberikan kontribusi nyata pemikiran-pemikirannya, terutama di dunia medis. Beliau yang mencetuskan ide tentang puskesmas, pusat kesehatan masyarakat, yang sampai sekarang menjadi ikon atau tempat rumah sakit di tingkat kecamatan. Selain pemikiran tentang hal itu, ada salah satu pemikirannya yang sangat terkenal, yang menyatakan bahwa Dr. Sleimena sebagai seorang Kristen mengatakan bahwa orang Kristen di Indonesia itu memiliki kewarganegaraan ganda. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia, tetapi orang Kristen dimanapun mereka berada memiliki kewarganegaraan ganda. Kenapa demikian? Ya, karena selain mereka hidup sebagai warga negara di mana mereka tinggal berada, mereka orang Kristen juga adalah warga kerajaan Allah. Dan sebagai warga yang memiliki dua kewarganegaraan bukan berarti untuk dipertentangkan. Karena yang dimaksudkan oleh Dr. Lemena itu selaras dengan apa yang dinyatakan di dalam bacaan kita hari ini, mau menunjukkan bukan untuk dipertentangkan, tetapi justru untuk saling memperlengkapi keberadaannya. Warga kerajaan Allah. Paulus dalam surat 2 Tesalonika ayat 1, pasal 1 menurut saya menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika pada saat itu tentang bagaimana seharusnya mereka hidup di tengah dunia ini sebagai warga kerajaan Allah. Bukan berarti ketika mereka mengalami kesulitan, kesusahan, penderitaan, mereka tidak merasakan keistimewaan warga kerajaan Allah. Justru dalam penderitaan kesulitan itu menjadi bukti nyata bahwa mereka layak menjadi
warga kerajaan Allah. Kenapa Paulus mengatakan demikian kira-kira, saudara? Jadi, bagi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam realita perjalanan kehidupan orang beriman, orang Kristen, orang percaya, kita tahu seringkali mengalami penolakan, mengalami penindasan, bahkan penganiayaan. Bukan hanya zaman gereja mula-mula, bahkan sampai sekarang pun kita orang Indonesia sering mengalami itu, didiskriminasi, dibeda-bedakan, diperlakukan tidak adil. Bahkan masih ada beberapa tempat yang ekstrim, tidak boleh mendirikan tempat ibadah, tidak boleh beribadah di rumah, dan sebagainya. Menarik di sisi lain, sebagai orang Kristen kita terus dituntut untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia, berkontribusi, memberi dampak, memberikan manfaat. Nah, menarik saudara, Paulus dalam situasi keadaan seperti itu justru menyatakan bahwa kita dalam segala penganiayaan, penderitaan itu justru sebagai bukti bahwa kita ini memang warga kerajaan Allah. Dengan demikian, ini adalah sebuah penegasan yang dimaksudkan sebagai bukan hanya identitas, tetapi bisa sebagai penghiburan, tetapi justru sebagai penguatan. Bahwa di tengah segala penolakan, di tengah segala diskriminasi, aniaya itu justru mau menunjukkan bahwa kita akan menyatakan kasih Allah. Dalam suratnya tadi, Paulus dalam ayat selanjutnya, Paulus menjelaskan bagaimana nanti Tuhan akan campur tangan melalui malaikat-malaikatnya dalam kuasanya yang menyala-nyala. Artinya akan ada waktunya. Di tengah penindasan aniaya yang dialami itu, Tuhan akan menunjukkan karyanya. Selama warga kerajaan surga itu tetap setia di mana mereka berada. Bagi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dr. Lemena menegaskan dalam tulisannya yang waktu itu disampaikan ya dalam sebuah seminar di tahun 1955 dalam konferensi studi pendidikan agama di Sukabumi. Dr. Lemena menegaskan bahwa identitas orang Kristen yang memiliki kewarganegaraan ganda itu bukan untuk dipertentangkan, bahkan untuk dikonfrontasikan, tetapi untuk menunjukkan peran yang harus dilakukan. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini related tentang apa yang dimaksudkan oleh Dr. Lemena itu. Sebagai warga kerajaan surga, kita memiliki jaminan keselamatan, kepastian, kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana Paulus tuliskan juga dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tapi keberadaan kita di dunia ini, kita harus menyatakan tanggung jawab kita, kontribusi nyata kita. Dari ungkapan menjadi garam dan terang dunia, saya mengajak kita memiliki perspektif yang lebih optimis, lebih antusias. Garam seringkali juga tidak terlalu banyak diberikan dalam sebuah masakan. Garam kalau terlalu banyak, terlalu asin, masakan juga tidak enak. Tapi ketika sedikit, secukupnya justru memberikan rasa yang nikmat, membuat masakan yang lezat. Demikian juga garam, selain garam adalah terang itu. Ketika di tengah kegelapan, nyala api yang kecil itu justru kelihatan, menerangi, berguna menjadi petunjuk dan sebagainya. Saya mengajak kita menghayati sebagai warga kerajaan Allah di Indonesia saat ini, yang mungkin secara jumlah kita bisa dikatakan minoritas, tapi mari kita menunjukkan kontribusi, dampak, impact yang nyata, yang berguna, bisa dirasakan, memberikan hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi bangsa ini. Kiranya kita terus bisa hidup sebagai warga kerajaan surga di tengah bangsa Indonesia ini. Nama Tuhan dipermuliakan, kehidupan kita diberkati, dan menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kembali kami bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan dalam program Doa Keluarga GKI 5. Kami bersyukur
Untuk hari ini kembali diingatkan akan keberadaan diri kami sebagai warga kerajaan Allah sekaligus sebagai warga bangsa Indonesia yang tahun ini kami mensyukuri kemerdekaan RI Proklamasi yang ke-77. Tuhan tolong berkati agar kami terus menyadari keberadaan diri kami sebagai warga kerajaan Allah di Indonesia ini. Kami terus bersyukur, bangga sebagai bangsa Indonesia, sehingga kami terus bertanggung jawab menjadi warga negara yang baik, yang mengasihi, mencintai bangsa ini, dan juga terus berkontribusi nyata sesuai dengan tugas peran kami saat ini, baik sebagai pelajar, mahasiswa, anak-anak mau belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, berprestasi yang baik, baik secara akademik maupun juga secara sosial. Untuk mereka yang berusaha bekerja, Tuhan berikan kesungguhan, komitmen bahwa pekerjaan mereka bukan semata-mata untuk mencari rezeki, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat bangsa Indonesia, bahkan bisa memberikan sumbangsih nyata bagi kehidupan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk gerejamu, GKI Delima, yang dalam bulan Agustus ini juga merayakan bulan kesenian dan bulan remaja, sekaligus menghayati, memaknai, mensyukuri kemerdekaan ini juga boleh menjadi kesempatan yang nyata bagi gerejamu menyatakan kasih Tuhan, karya Tuhan kepada bangsa ini. Kami berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada hari ini, Bapak Ibu Winda Surya, Tuhan mampukan mereka bersyukur, bersukacita, sehingga terus makin setia kepada Tuhan, di dalam kehidupan keluarganya, terutama untuk kesehatannya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh hidup kehidupan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menolong, memimpin, memberkati langkah kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.